Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Nah, kita sudah lama juga ya belum update project yang ada di Surabaya. Jadi ini konsepnya adalah sebuah bangunan gudang, ada kantor, ada building lah, intinya satu kesatuan ya. Sebelah kanan ini nanti untuk gudang barang, yang kiri ini nanti untuk office. Nah, di tengah-tengahnya di antara ini nanti ada hutan dengan tema tropis yang meliputi ada air terjun setinggi 6 meter, tinggi banget air terjunnya, shoot ke sana. Kemudian ada kolam lagun di bawahnya. Kemudian yang sisi sebelah kiri itu sungai, yang sungainya model terasiring ya. Nah, yang paling besarnya ini kolam koi. Dimensinya saya agak lupa. Seingat saya lebarnya ini sekitar 5,7, hampir 6 meter. Panjangnya ya, lebarnya 3 meter. Jadi sebetulnya untuk ukuran yang saya pernah bahas di vlog sebelumnya, minimal panjang 6 kali lebar 3 ini terpenuhi. Nah, tapi sekali lagi karena finishingnya ini natural, Noval dan teman-teman bisa lihat, memang nanti akan kelihatan jadi agak sempit karena ada batu-batu yang overlap di area kolamnya maupun yang di sekitar untuk koinya. Nah, nanti kita akan sharing dan update dan bahas beberapa edukasi ya teman-teman ya. Yang pertama, sekali lagi, mau temanya natural, mau temanya minimalis, Blaze ini punya standar filtrasi yang memang ini sangat-sangat fatal dan penting sekali, terutama untuk ikan koi. Teman-teman bisa lihat di sini ada chamber collecting utama, Val. Ini chamber 1 mekanik jet mat, ya masih di setting sementara ya, belum dibersihin. Mohon maaf kalau agak berantakan karena ini memang masih proses finishing ya. Kemudian chamber kedua masih jet mat. Chamber 3, 4 ini nanti rugby main. Tuh, rugby main. Nanti contoh juga main yang sudah tersetting, kita cuplikan videonya. Dan ini lumayan agak banyak, teman-teman bisa hitung sendiri. Rabi main ini 15 dus kali 30. Satu dusnya 30 kilo, berarti 450 kilo, hampir setengah kuintal sendiri. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri harganya berapa. Nah, sekali lagi, memang Blaze ini dari dulu concern sekali ke filtrasi, karena jangan sampai estetikanya bagus, konsepnya bagus, desainnya bagus, filternya ala kadarnya, atau filter yang sekali lagi mau dibuat sengirit apapun, semurah apapun itu bisa. Tapi dengan customer ini kita udah deal dengan segala macam spek yang premium, bagus, baik mekanik, biologis maupun equipmentnya, sehingga nanti harapannya bukan hanya estetikanya yang keren, tapi filtrasinya juga keren. Nah teman-teman, setelah itu kita ke sini, Val. Ya mohon maaf sekali lagi kalau berantakan ya, ini belum final. Yang filtrasi untuk sungai dan untuk lagun ini terpisah. Ada filtrasi yang kedua. Nah, filtrasi yang kedua ini memang tidak sepremium yang kolam koi, karena nantinya sungai ataupun kolam lagunya customer belum tahu. Bisa diisi ikan kecil-kecil, bisa diisi ikan tamasaba, bisa diisi ikan predator juga masuk dengan temanya, dengan konsepnya yang pasti nanti akan keren sekali. Nah, ini kalau kita lihat belum finish final aja udah kelihatan beda kan ya dengan planting tanamannya. Dan kemudian sekali lagi yang sungai mengalirnya sama yang di lagunya itu ada media lagi yang namanya under gravel dengan standarnya Blaze. Oke, sekarang kita edukasi ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi untuk tema natural ini salah satu poin penting ini selain desain, konsep, layout, dan plan, pemilihan batu ini juga sangat penting sekali ya. Saya ingatkan sekali lagi. Kalau teman-teman lihat di sini, semua batu yang sudah kita setting, semua batu yang sudah kita pasang, itu sudah batu-batu yang pilihan, bukan batu pondasi, bukan batu-batu yang maaf ala kadarnya, bukan batu sungai yang murahan atau asal. Sekali lagi, supaya hasil final akhirnya ini kita dapat yang bagus. Nah, yang kedua setelah pemilihan batu, teknik pemasangan juga penting. Teman-teman bisa lihat, kita selalu setting tidak pernah batu yang ukurannya sama berjejer terlalu banyak. Atau batu yang ukurannya kecil berjejer-jejer banyak, batu ukurannya medium berjejer-jejer banyak, batu gede jejer-jejer makin kelihatan penuh. Kamu shootnya fokus ke batunya aja, Val. Kalau bisa agak di zoom. Jadi batu besar ketemu batu medium, ketemu batu kecil, ketemu batu yang lebih kecil lagi, itu ada tekniknya sehingga kalau teman-teman lihat settingan batu ini tidak kesannya asal-asalan atau tidak kaku. Nah, sekali lagi memang ini sekali lagi tidak bisa dibakukan. Saya yakin semua pekerja seni seperti kita ini ataupun builder masing-masing punya teknik dan punya feeling yang berbeda-beda. Tapi customer kali ini suka dengan temanya Blaze, suka dengan settingan batunya Blaze. Dan nanti saya juga akan
edukasi kenapa tuh yang di area air terjun kok ada yang batunya bikinan atau artifisial, itu ada alasannya juga ya teman-teman ya. Nah, setelah pemilihan batu, teknik pemasangan, besar kecilnya dan lain-lain beres, kita mulai planting tanaman. Nah, supaya teman-teman melihat proses perubahannya dari awal sampai di tahap awal finishing ya. Jadi finishing ini nanti ada beberapa tahap teman-teman. Ini tahap awal, yang kedua nanti tahap persiapan final, yang ketiga finishing final. Finishing final itu detailingnya harus benar-benar jeli sekali karena tidak boleh sampai ada konstruksi atau dinding-dinding yang terlihat sama sekali. Itu semua nanti hilang semua. Baik nanti kita kasih batu alam, kita kasih tanaman atau bisa juga artifisial seperti buatan seperti ini. Nah, kita saksikan dulu proses dari awal melalui cuplikan video berikut ini. Tadi teman-teman ya, cuplikan prosesnya sampai di tahap ini. Semoga dari awal sampai sekarang teman-teman sudah bisa melihat perbedaannya. Tapi ini masih 60-70% ya, masih kurang banyak teman-teman. Nah, yang area saya duduk ini nanti ada area dangkalnya, Noval dan teman-teman. Jadi ini batunya memang sengaja nggak kita setting full. Di sekitarnya sini nanti ada batu koral yang lebih kecil, ada batu yang lebih kecil, dan artifisial semen buatan supaya ini bisa buat keceh, bisa buat icik-icik, buat feeding koi juga lebih dekat. Buat duduk-duduk atau estetik foto-foto pun nanti saya jamin juga bakal jadinya keren. Sekali lagi, supaya intinya kolam ini koi, meskipun bentuk basicnya ini kotak, nanti kalau sudah finishing final, kotaknya itu hilang, ya akan tertutup dengan batu-batuan dan segala macam. Nah, terakhir ke sini nih yuk. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat dulu ya, Noval shoot seluruh keliling area ini dulu, Val. Lihat, ini sudah dinding, tembok, semua rapet ya. Semua sebelah sini gudang, tidak ada akses lagi. Kirinya debris tuh, ya ini kita dengan debris juga. Tuh, gudang ya. Udah nggak ada akses. Ke depan sana, kamu shoot, juga udah bangunan tertutup. Nah, artinya apa teman-teman? Sebetulnya memang air terjun ini juga harusnya bisa pakai batu alam yang asli. Nanti contoh videonya saat kita setting dengan batu alam yang asli kayak di Cengkareng, kayak di Bogor, kemudian kayak yang di Denpasar yang aviari gede menggunakan crane, itu sebetulnya lebih cepat. Memang biayanya lebih mahal karena ada sewa crane, batunya juga lebih besar, pasti ongkos kirimnya dan sampai bawa ke lokasi lebih besar. Tapi sekali lagi, di sini tidak memungkinkan. Kamu lihat, sekarang crane-nya mau masuk lewat mana? Ya kan? Sedangkan batu yang paling gede di sini aja nih, contohnya yang segitu ya, saya bilangnya masih medium ya. Itu kemarin diangkat berenam, diangkat orang 8 aja udah nggak kuat, apalagi segede ini. Ya, ini gedenya kurang lebih ya, ini kalau segini ini bentangannya segini ini 2 meter ada tuh. Yang artifisial ini, tingginya kurang lebih ya 1,5 sampai 1,75. Nah, terpaksa kita bikin artifisial, tapi nanti teman-teman juga jangan khawatir, saya udah jelaskan ke customer, bentuk artifisialnya batunya ini pun akan menyerupai batu alam. Sehingga sekali lagi, ini air terjun ini akan menjadi tontonan utama salah satunya yang begitu kita masuk tuh biarnya itu dapat salah satunya nanti estetik air terjunnya dipadu dengan batu artifisial, tanaman, ada tanaman rambat, nanti ada tanaman utama yang paling gede di kanan kiri, kita lagi proses cari dan kirim juga. Intinya kamu sekarang shootnya dari sana, Val. Yuk, ikutin saya nih. Biar teman-teman dan Bless People tahu spotnya. Nah nih, orang lihat dari sisi sini itu pertama kali gebiarnya itu memang air terjun ini sangat penting sekali, yang setingginya sampai 6 meter ya. Itu 6 meter baru konstruksinya, nanti kalau dengan tambahan batu, tanaman dan lain-lain bisa sampai atas lagi. Ini memang jadi menu utama teman-teman. Meskipun kolam koinya tetap nanti yang akan jadi prioritas ya, karena customer udah ngomong pengen ikan nggak banyak-banyak, 9 sampai 18 ekor, tapi koinya yang pilihan, yang premium, yang ukuran 50 up.
paling kecilnya, supaya ibaratnya tidak terlalu penuh tapi gagah gitu ya, 9 atau 18. Nah makanya bentuk artifisial batunya, nanti penataan air terjunnya, jatuhnya airnya jatuhnya juga nggak cuma kita bikin monoton dari atas turun ke bawah, nggak. Teman-teman kalau lihat ada kotak-kotak itu di zoom, 1, 2, 3, 4, 5 kotak-kotaknya, itu nanti sumber air keluarnya masing-masing per kotak itu. Tapi dipadu, di finishing dengan artifisial, sehingga air terjunnya itu nanti bisa mecah-mecah. Ya bisa acak sifatnya seperti itu. Yang pasti nanti bakal keren sekali. Nah teman-teman, nanti proses selanjutnya kemungkinan sih ya, ini saya hitung mungkin semingguan lagi udah bisa masuk tahapan finishing final. Dan sekali lagi biasanya tim dan teman-teman ini, timnya Aan ya di Surabaya ini, panduan kerjanya ini selalu sudah kita siapkan. Sekali lagi desain panduan kerja ini bukan menjadi patokan utama, karena tadi customer pun juga udah saya ajak ngobrol, kok dengan desain awal sama ini beda nggak? Beda ya, bagus aslinya. Karena sekali lagi ini hanya untuk sebagai ibaratnya benang merahnya. Oh letak air terjun di sini, oh letak lagun di sini, oh kolam koi utama sini, sungai di sini, air terjunnya konstruksinya seperti ini, prinsipnya airnya keluarnya dari titik ini, denahnya seperti ini. Tapi saat di lapangan finishing aslinya itu memang harus pakai feeling, harus pakai rasa, harus pakai art. Kalau enggak, ya pasti kalau biasanya ngikutin gambar begini akan kaku, akan jadi lebih jelek. Nah area sini juga udah mulai batu-batu ditata. Ini nanti air terjun menuju ke kolam, ini air terjun juga menuju ke kolam, itu air terjun juga menuju ke kolam. Jadi output air terjun yang balik ke kolam itu kita bagi 3. Nah sedangkan kolam lagun ini nanti ada air terjun juga, tapi kamu kalau lihat nih ada tampungan kecil. Nah air terjunnya yang kolam lagun itu jatuhnya nanti ke kolam tampungan, sehingga seolah-olah sungai, air terjun utama yang tinggi 6 meter, lagun, air terjun yang kecil-kecil kayak semuanya ngumpul di kolam koi, padahal terpisah. Nah itu sebetulnya kembali lagi teknik dan fungsionalnya kita sesuaikan kebutuhan. Nah mungkin cukup itu dulu teman-teman, update satu buah project yang saya bilang di tahun ini salah satu project yang kita sangat excited sekali. Bukan berarti project yang lain enggak ya, cuman ini unik teman-teman. Uniknya ada di dalam gudang, ada di dalam building, ada nanti konsep hutannya, ada air terjun tinggi 6 meter, ada kolam lagun, ada kolam sungai, ada kolam koi yang cukup gede juga. Ini hampir 40 ton kibisasinya, kolam plus filter. Nah sekali lagi nanti kalau pasti ada yang nanya spill budget, percuma juga nanti budget kita sampaikan ya. Pasti nanti banyak yang komen mahal lah, apalah segala macam. Tapi sekali lagi teman-teman, ada harga, ada rupa. Dan memang dari awal kita udah sepakati dan customernya oke dengan budget sekian. Ya intinya teman-teman sekali lagi, kita pasti akan berusaha memberikan karya, akan memberikan hasil yang terbaik di setiap proyek kita. Dan terima kasih untuk kepercayaan customer di Surabaya ini. Salah satu proyek yang menurut saya unik sekali, karena kita biasanya setting seperti ini, bangun seperti ini selalu di full outdoor ya Dep ya. Yang di dalam bangunan, di dalam gedung, di dalam kantor baru ini. Nah semoga nanti ini bisa menjadi contoh, sehingga mungkin teman-teman atau customer atau blessed people yang dimanapun berada, kalau punya area di dalam ruangan, di dalam gedung yang mungkin cukup besar atau cukup lebar, kita bisa settingkan yang keren juga dengan tema yang berbeda-beda. Yang pasti teman-teman, dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.